Pandemi COVID-19 menjadi babak baru dalam peradaban global manusia yang disebut dengan new normal. Pandemi COVID-19 bukanlah bencana kesehatan semata. Pandemi ini melahirkan krisis dalam semua bidang kehidupan. Aktivitas ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan keagamaan menjadi lumpuh. Banyak keluarga kehilangan orang-orang yang dikasihi. Ada keluarga yang harus terpisah sementara karena keluarga mereka berada di garda terdepan untuk menolong sesama yang membutuhkan bantuan. Situasi penuh ketidakpastian dan ketidakberdayaan. Pandemi juga membawa efek domino dalam kehidupan masyarakat. Banyak usaha gulung tikar, karyawan kehilangan pekerjaan dan penghasilan, anak-anak harus sekolah secara daring, dan tempat ibadah ditutup. Kepekaan, kepedulian, dan tolong-menolong perlu diwujud nyatakan dalam situasi saat ini. Dengan semangat pelayanan Kristiani yang berpihak pada orang miskin, terlantar, sakit, dan rentan. Di masa pandemi ini, gereja sebagai lembaga sosial religius tidak saja hadir mewartakan keselamatan yang akan datang, tapi juga berani menawarkan keselamatan sekarang dan di sini. Bersyukur bisa menjadi berkat di masa pandemi adalah tema yang diangkat oleh Gereja Santo Yosef Medari di hari paroki yang ke-91 tahun. Tema ini merupakan refleksi perjalanan gereja ketika dihadapkan pada situasi pandemi. Bersyukur atas hidup dan kesehatan yang masih boleh kita terima. Sementara di luar sana, banyak saudara kita yang meninggal akibat COVID-19 dan dimakamkan tanpa dihadiri sanak keluarganya. Menjadi berkat mengarah pada meluaskan kasih dan solidaritas. Gerakan menjadi berkat ini adalah tugas perutusan kita dari Tuhan. Pergi ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Injil adalah kabar baik. Kabar baik itu adalah berkat yang harus dibagikan kepada semua orang. Ketika pandemi datang, kegiatan peribadatan di Gereja Santo Yosef Medari sementara dihentikan. Namun pelayanan gereja tetap berjalan. Gereja Santo Yosef Medari merespon pandemi ini dengan membuat satuan tugas Satgas COVID-19 Paroki Santo Yosef Medari. Tim ini dibentuk untuk mencari solusi atas dampak-dampak yang dimunculkan oleh pandemi. Dari Satgas di lingkup paroki, kemudian dibentuk tim Satgas di lingkup wilayah-wilayah. Tim Satgas ini melakukan beberapa kegiatan, membuat dan menyepakati mekanisme untuk melaksanakan protokol kesehatan dan mengajak seluruh umat untuk mematuhi protokol kesehatan dengan terus berada di rumah. Pendataan dilakukan terhadap umat di lingkungan yang terdampak pandemi, baik dari sisi kesehatan maupun terdampak secara ekonomi. Pendataan juga dilakukan terhadap mereka yang meninggal dan sakit karena COVID-19. Selain itu, Satgas membuat program lumbung pangan. Tujuan program ini agar ada cadangan bahan makanan bagi umat saat dibutuhkan. Bantuan sembako ini diberikan bagi umat yang kesulitan secara ekonomi, termasuk bagi mereka yang melakukan isolasi mandiri. Meski dalam situasi pandemi, namun pelayanan gereja tidak boleh ikut berhenti. Izin melaksanakan misa diberikan dengan memperhitungkan batasan jumlah dan senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Maka pelayanan-pelayanan sakramen inisiasi diusahakan tetap dilakukan meski pelaksanaannya harus dibuat dalam kelompok-kelompok kecil. Semisal baptis bayi dilakukan di luar misa mingguan. Komuni pertama dibuat dalam 5 sesi penerimaan komuni pertama, dan krisma yang membatasi hanya dihadiri oleh para calon penerima sakramen penguatan saja. Dalam rangka membantu pemerintah menyukseskan program percepatan vaksin COVID-19, Gereja Santo Yosef Medari
bekerja sama dengan TNI dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Program vaksinasi massal bagi umat dan masyarakat sekitar gereja diselenggarakan. Kegiatan ini sangat disambut baik dan antusias oleh umat maupun masyarakat yang tinggal di sekitar gereja. Terbukti dengan tercukupinya kuota vaksin yang disediakan, baik vaksin pertama dan vaksin kedua. Keprihatinan dan kurangnya tenaga yang membantu proses pemakaman pasien COVID-19 membuat umat gereja membentuk tim relawan Gemar. Tim ini memberikan pelayanan pemakaman bagi jenazah COVID-19 dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Pelayanan ini diberikan bukan hanya untuk umat di lingkungan gereja, namun juga bagi masyarakat umum di sekitar gereja. Relawan ini juga ternaungi dalam program kerelawanan Kevikepan Yogyakarta Barat. Pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat dengan level tertentu di daerah Kabupaten Sleman membuat peribadatan yang tadinya boleh dalam jumlah terbatas berubah dengan meniadakan peribadatan untuk sementara waktu. Bersinergi dengan orang-orang muda Gereja Santo Yosef Medari yang tergabung dalam tim Komsosmed Paroki, terselenggaralah misa daring melalui YouTube live streaming, sehingga seluruh umat masih bisa mengikuti misa meski dari rumah. Gereja Santo Yosef Medari patut mensyukuri oleh karena di masa yang berat ini masih ada sosok-sosok yang peduli dan mau mengorbankan kepentingan sendiri demi membantu sesama. Pandemi COVID-19 ini terlalu perkasa untuk bisa dihadapi sendiri. Pekerjaan sekecil apapun dalam kaitan dengan pandemi ini tak sanggup untuk kita selesaikan sendiri. Oleh karena itu, kesadaran bahwa kita perlu bekerja sama dengan semua pihak yang berkehendak baik perlu terus diusahakan.